Kemudian menemukan mana masa lalu yang benar-benar memiliki dampak emosional di diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melanjutkan pelajaran kita bagaimana mengubah kenangan dalam hidup Anda yang berharga itu menjadi sebuah buku memoir ataupun buku autobiografi. Nah, kemarin pada video sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman semua untuk menggunakan teknik yang pertama, yaitu brainstorming atau percikan-percikan ide. Jadi pada langkah sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman pada video sebelumnya untuk melakukan brainstorming, yang caranya adalah dengan menggunakan alat tulis berupa pulpen, berupa satu lembar kertas, kemudian mencari tempat yang nyaman, kemudian melakukan brainstorming untuk melihat percikan ide, menjelajah lagi ke masa lalu teman-teman semua dan menemukan kenangan-kenangan yang menarik di sana. Nah, setelah brainstorming kemarin, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkannya dengan cara memilih pengalaman yang paling penting. Nah, pengalaman apa yang paling penting yang dapat digunakan sebagai cara kita dalam menulis autobiografi ataupun memoir? Mana juga pengalaman-pengalaman yang Anda sudah tuliskan dalam brainstorming itu yang tidak harus Anda masukkan ke dalam buku. Nah, bagaimana cara memilihnya? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya dalam video berikut ini. Perhatikan kertas brainstorming Anda tersebut. Temukan pengalaman yang paling emosional bagi Anda. Kemudian fokus pada pengalaman yang membuat Anda merasakan emosinya kembali. Jadi setelah Anda cukup rileks dan santai setelah melakukan brainstorming, Anda bisa mengambil kembali kertas brainstorming yang Anda tuliskan sebelumnya. Kemudian hal yang harus Anda lakukan sekarang adalah memperhatikannya dan menemukan mana yang paling membuat Anda menarik nafas panjang, atau menahan gejolak emosi, atau menyeka air mata, atau mungkin tertegun beberapa lama karena dampak yang besar bagi diri Anda. Intinya adalah saya ingin Anda melihat percikan ide Anda yang sudah Anda tulis sebelumnya di atas kertas brainstorming dan menemukan pengalaman dari rentetan perjalanan hidup Anda yang paling memiliki dampak emosional dan berarti bagi Anda. Ini artinya Anda bisa saja menemukan satu butir pengalaman yang memicu rasa marah, memicu rasa senang, memicu rasa bahagia, sedih, kehilangan, sesak, haru, dan atau apa saja. Intinya ketika Anda sudah menemukan momen itu, maka berfokuslah di sana. Anda cukup rileks dan santai, bisa mengambil kembali kertas yang menjadi brainstormingnya, kemudian membaca berbagai kenangan-kenangan yang Anda miliki pada kertas tersebut. Nah, Anda yang paling pertama adalah tugasnya mencari di manakah rentetan pengalaman-pengalaman yang Anda sudah tuliskan itu dalam brainstorming yang memiliki dampak emosional bagi Anda. Nah, misalnya ketika Anda membaca sebuah pengalaman tentang perpisahan Anda dengan anggota keluarga Anda, taruhlah misalnya Anda pernah bercerai ataupun terpisah dengan kekasih Anda. Nah, pengalaman terpisah itu, pengalaman bercerai itu, ataupun pengalaman yang lainnya yang kemudian memiliki dampak emosional yang besar kepada Anda, itu adalah salah satu pengalaman yang kuat yang dapat Anda jadikan sebagai fokus penulisan. Nah, itu adalah salah satu caranya. Apakah karena mengingat sosok ayah dan ibu yang membuat Anda tersesak menangis? Atau karena mengingat buah hati Anda yang meninggal di usia muda yang membuat Anda terisak, tidak dapat berkata apa-apa? Atau apakah karena mengingat kekasih Anda yang berkhianat, Anda kemudian menjadi murka? Atau karena apa? Percikan ide yang mana yang demikian besar dampaknya bagi Anda ketika Anda mengingatnya. Jika bagian itu sudah Anda temukan, maka sekarang berfokuslah di sana.
Artinya adalah teman-teman semua, ketika kita masuk kepada proses mencari pengalaman yang penting ini adalah bagaimana teman-teman semua, Anda semua melihat apa saja masa lalu Anda yang sudah Anda lewati, kemudian menemukan mana masa lalu yang benar-benar memiliki dampak emosional bagi diri Anda. Misalnya itu adalah dampak kesedihan, kebahagiaan, haru, rasa kehilangan, dan lain sebagainya. Apapun itu jenis pengalamannya, selama ia memberikan dampak emosional yang luar biasa bagi Anda, itu adalah salah satu pengalaman yang dapat Anda jadikan sebagai fokus dari penulisan memoir ataupun autobiografi yang Anda lakukan. Hal yang penting juga ketika teman-teman menggunakan fokus pengalaman yang paling penting ini adalah ketika misalnya Anda ingin menulis memoir yang artinya kita hanya berfokus pada satu pengalaman yang akan dituliskan menjadi buku, maka penulisannya itu dapat secara serampangan, dalam artian Anda tidak harus menggunakan teknik kronologis. Nah, berbeda misalnya ketika Anda semua menggunakan penulisan bergaya autobiografi. Nah, autobiografi akan menuntut teman-teman semua untuk menggunakan hasil brainstorming tadi, menyusunnya secara peristiwa ke peristiwa. Artinya setelah Anda melalui masa kecil, pendidikan masa kecil, menginjak remaja, dewasa, kemudian sampailah pada pencapaian Anda hari ini. Nah, ketika teman-teman menulis autobiografi, itu adalah cara yang harus Anda lakukan, yakni dengan penulisan secara kronologis 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Sedangkan ketika teman-teman menggunakan teknik memoir ataupun menggunakan kenangan-kenangan tertentu yang lebih ditekankan kepada perasaan yang ditimbulkan, maka Anda tidak perlu menggunakan teknik kronologis seperti ini. Anda bisa menggunakan cara yang lebih bebas ataupun model flashback dan lain sebagainya. Itu kira-kira penjelasannya. Jika Anda memilih untuk menulis kisah hidup Anda dalam bentuk memoir, maka kenangan itulah yang akan menjadi fokus cerita. Namun jika Anda memilih menulis autobiografi, maka bagian tersebut dapat menjadi puncak konflik cerita Anda. Jadi ini mengapa hal tersebut penting. Ketika Anda memilih kenangan paling penting, maka itu adalah pusat dari keseluruhan cerita Anda, baik penulisannya memoir ataupun autobiografi. Apa hal yang perlu Anda lakukan mengenai teknik bagi yang kedua dari proses menulis kisah hidup menjadi sebuah buku autobiografi ataupun memoir ataupun buku dalam bentuk novel. Nah, sekali lagi yang saya harapkan dalam pelajaran ini adalah Anda bisa berfokus pada pengalaman yang paling penting dan yang memiliki dampak emosional bagi Anda. Selanjutnya, selamat menulis, selamat berkarya selalu. Jangan lupa untuk jika memiliki kendala atau apapun dalam proses penyusunan memoir ataupun autobiografi Anda, jangan ragu untuk berkunjung ke website situs penulis gunung.id, kemudian menghubungi kontak di sana. Insya Allah ada banyak panduan yang bisa kita siapkan di sana. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.